Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari Diki Gabriel dan saya sendiri, Salahuddin Alibasya, akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kajian sistem angkutan umum massal di Kota Palembang. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sistem transportasi publik dan jalan rel. Next. Oke, adapun daftar isinya sendiri yaitu yang pertama ada gambaran umum Kota Palembang, yang kedua ada analisis pola pergerakan, yang ketiga analisis sistem jaringan angkutan umum, yang keempat transportasi umum Kota Palembang, dan yang kelima analisis trayek angkutan umum dalam kota, dan yang terakhir ada terminal. Next. Nah, untuk gambaran umum Kota Palembang sendiri, kami akan menjelaskan dari letak geografis dan batas administratif. Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di antara 2 derajat 52 menit sampai 3 derajat 5 menit lintang selatan dan 104 derajat 37 menit sampai 104 derajat 52 menit bujur timur dengan ketinggian rata-rata minimal 12 meter di atas permukaan laut. Sejak tahun 2000 terbagi dalam 14 kecamatan dan 103 kelurahan dengan luas keseluruhan 400,61 km persegi. Adapun batas administrasi Kota Palembang itu sendiri, yaitu sebelah utara, sebelah timur, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Ilir. Next. Nah, di sini kami mencantumkan peta dari Kota Palembang. Yang kedua, next. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai kependudukan di Kota Palembang. Nah, jumlah penduduk Kota Palembang pada pertengahan tahun 2005 diperkirakan mencapai 1.338.793 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Palembang tahun 2004 hingga 2005 sebesar 2,65, artinya setiap tahun penduduk Palembang bertambah 2,65% dengan luas daerah 400,61 km persegi. Berarti kepadatan penduduk Kota Palembang tahun 2005 sebesar 3.341,89 jiwa per kilometer persegi. Next. Nah, di sini juga kami menampilkan jumlah pendudukannya berdasarkan kecamatan. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai analisis pola pergerakan. Yang pertama, dari analisis pola perjalanan. Analisis pola perjalanan dilakukan untuk mengetahui pola asal tujuan perjalanan, maksud perjalanan, dan cara melakukan perjalanan yang dilakukan oleh responden secara keseluruhan. Data untuk analisis diperoleh dari hasil survei yang dilakukan terhadap 400 rumah tangga yang mencakup 1.699 responden yang merupakan anggota keluarga. Next. Oke. Berikutnya, asal tujuan perjalanan. Dalam mengidentifikasi pola perjalanan penduduk Kota Palembang sebagai pergerakan dari zona asal, zona pembangkit, ke zona tujuan atau zona penarik, wilayah Kota Palembang dibagi dalam 10 zona penelitian yang terdiri dari 103 kelurahan. Pembagian zona penelitian tersebut didasarkan pada persamaan aktivitas dan guna lahan yang dominan pada kawasan tersebut dan
disesuaikan dengan fungsi pengembangan bagian wilayah kota atau BWK. Seperti terlihat pada gambar 4.4 dan gambar 4.5 tentang pembagian guna lahan, setiap zona adalah sebagai berikut. Yang pertama, zona 1 sebagian besar merupakan kawasan pusat kota yang terdiri dari pusat pemerintahan dan perkantoran, perdagangan dan jasa, sosial budaya, pemukiman, serta pariwisata. Yang kedua, yaitu zona 2. Sebagian kecil merupakan pusat perkantoran atau pemerintahan dan swasta, perdagangan dan jasa. Selain itu merupakan kawasan permukiman dan sport center. Yang ketiga, zona ketiga merupakan kawasan industri polutif ringan dan pergudangan, terminal terpadu, perdagangan dan jasa, serta permukiman. Yang keempat, itu zona 4 merupakan kawasan permukiman, transportasi udara, perdagangan, dan jasa, serta pariwisata. Yang kelima, atau zona 5, merupakan kawasan transportasi sungai, perdagangan, dan jasa, pergudangan peti kemas, serta permukiman. Yang keenam, zona 6 merupakan kawasan industri polutif berat, perdagangan, dan jasa, serta permukiman. Yang ketujuh, zona 7 merupakan kawasan industri polutif berat, transportasi, sungai, serta permukiman dan pariwisata. Yang kedelapan, zona 8 merupakan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, serta permukiman. Yang 9, zona 9 merupakan kawasan pertanian, pariwisata, serta permukiman dan sebagian kecil industri. Dan yang terakhir, zona 10 merupakan kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, serta permukiman. Next. Adapun analisis sistem jaringan angkutan umum. Yang pertama, klasifikasi jaringan jalan. Dari hasil analisis, dengan menggunakan tabel, dapat dilihat bahwa memperhatikan klasifikasi jalan yang dilalui rute angkutan, sebagian besar hanya melalui jalan-jalan utama di Kota Palembang, yaitu sebesar 40,19%. Hal ini menunjukkan kecenderungan rute untuk selalu melewati jalan-jalan utama kota, terutama pada jalan dengan klasifikasi arteri dan kolektor. Sedangkan jalan dengan klasifikasi lokal, baik lokal primer maupun lokal sekunder, tidak dipilih. Kondisi ini menyebabkan beberapa rute diantaranya saling berhimpit dan menumpuk pada satu ruas jalan utama tersebut, di mana dengan sendirinya akan menyebabkan arah akumulasinya jumlah kendaraan angkutan umum pada ruas jalan tersebut, sehingga akan menimbulkan rawan macet pada jam-jam sibuk. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang berikutnya itu ada kondisi jaringan jalan. Dalam menentukan rute angkutan umum yang optimal, akan dilakukan penilaian terhadap variabel kondisi jaringan jalan yang dilalui oleh masing-masing rute angkutan umum dalam kota yang memiliki kondisi jalan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari luasnya jalan yang rusak dalam suatu lintasan rute angkutan umum yang ada. Ruas jalan dengan kondisi permukaan yang baik, selain memberikan kemudahan bergerak di atas jalan raya, juga terpenuhinya unsur keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan. Dari hasil analisis dengan menggunakan tabel di samping, dapat dilihat bahwa 5,78% dari keseluruhan luasan ruas jalan yang dilintasi rute angkutan umum di Kota Palembang dalam kondisi jalan yang rusak, di mana rute Sayangan menuju Lemabang adalah rute yang melintasi ruas jalan dengan presentasi kerusakan jalan paling besar, yaitu 25,03%.
Hal ini akan menimbulkan pengaruh kinerja rute secara luas, karena rusaknya jalan akan menyebabkan tingkat mobilitas kendaraan sangat menurun, di mana kendaraan tidak dapat bergerak dengan lancar, mengalami banyak hambatan dengan tundaan. Kendaraan yang tidak dapat berjalan dengan lancar akan mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk menempuh rute tersebut, atau disebut juga rute time, yang akhirnya akan menyebabkan membengkaknya waktu tempuh rute secara keseluruhan, circle time. Berikutnya itu transportasi umum di Kota Palembang. 3 angkutan umum sudah terintegrasi di Palembang. 3 angkutan umum yaitu Light Rail Transit atau disingkat LRT, Bus Rapid Transit, BRT, dan angkutan kota atau disebut juga dengan angkot di Kota Palembang kini sudah saling terintegrasi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan integrasi tersebut sudah terjadi baik dari sisi fisik maupun perpindahan antar moda, maupun dari sisi sistem pembayarannya. Kota Palembang sebutnya menjadi salah satu kota yang memiliki angkutan umum yang lengkap, mulai dari bus, LRT, angkot, sampai ke angkutan sungai dan danau yang saling terhubung. Yang kelima itu ada analisis trayek angkutan umum dalam kota. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi trayek-trayek angkutan umum yang ada di Kota Palembang. Pelayanan transportasi angkutan umum di dalam Kota Palembang pada semua rute angkut menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir perjalanan. Karena kawasan pusat kota merupakan pusat kegiatan perkantoran, pemerintahan dan swasta, perdagangan, pemukiman, wisata, pendidikan, dan pasar regional. Sehingga pola rute yang ada hanya menghubungkan zona pusat kota dengan zona pinggir kota. Belum ada rute trayek yang menghubungkan langsung antara zona pinggir kota tanpa harus melalui zona pusat kota. Ruas-ruas jalan yang dilalui oleh rute angkutan umum dalam Kota Palembang memperlihatkan kecenderungan hanya melalui jalan-jalan utama. Beberapa trayek melalui rute pada ruas jalan yang sama dan saling tumpang tindih, yang mengakibatkan terakumulasinya jumlah kendaraan angkutan umum pada ruas jalan utama tersebut. Berikutnya itu ada terminal. Dilakukan oleh pemerintahan Kota Palembang adalah dengan mengoperasikan Terminal Karya Jaya tipe A pada tahun 2001 yang diharapkan secara berangsur dapat mengatasi kesemrautan transportasi dalam kota dan antar kota. Khususnya dalam menaikkan dan menurunkan penumpang bagi angkutan antar kota agar tidak melakukan di dalam Kota Palembang. Pada saat sekarang, Kota Palembang sudah memiliki terminal dengan 3 tipe pelayanan, yaitu tipe A berlokasi di Desa Karyajaya, Kecamatan Kertapati, dan Alang-alang. Tipe B di bagian selatan kota yang merupakan akses ke Pelaju. Dan yang terakhir tipe C, berlokasi di kilometer 5, Limabang, Kertapati, Tangga Buntung, dan Sako Kentan. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah terminal dan luas yang ada di Kota Palembang, dapat dilihat pada tabel di samping. Penyediaan ruang-ruang lebih atau ruang terbuka berupa badan jalan yang sedikit lebih lebar, tambahan sekitar 1-2 meter di kanan kiri jalan. Kebutuhan akan fasilitas terminal menurut hasil perhitungan yang didasarkan pada standar yang ditetapkan adalah 13 terminal untuk seluruh kota. Mengingat skala pelayanan sebuah terminal mencakup 120.000 jiwa, berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, maka sampai dengan tahun 2014, Kota Palembang membutuhkan 17 buah terminal. Untuk mendukung fungsi terminal yang efektif, maka diperlukan perencanaan rute angkutan umum yang baik serta perangkat-perangkat penangkapan lainnya seperti halte dan pangkalan. Sekian presentasi dari kami. Om Santi 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 Om. Terima kasih.